Bab 1001, Kerabat Garpu Sapi. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Sun Mings tercengang saat mendengarnya. Dia dengan hati-hati mengamati Zhang Yu dari atas ke bawah terlebih dahulu, dan tidak melihat sesuatu yang istimewa, hanya seorang siswa biasa. Apakah anak ini seorang tiran yang datang untuk menabung? Atau perwakilan orang tua? Bibi kecil, aku masih ada urusan sore ini, bisakah kita bergegas? Ni Xiaofang buru-buru berkata, ayo pergi. Ayo lakukan. Setelah itu, dia membawa Zhang Yu ke area layanan VIP di satu sisi. Sun Mings mengikuti pemandangan itu dengan curiga. Meskipun hari ini hari Minggu, ada juga orang yang bertugas di area layanan. Ni Xiaofang adalah manajer counter, dan dia adalah bos lobi. Wajah aneh yang berdiri di belakang tidak tahu siapa yang menyinggung perasaannya lagi. Tentu saja, teller wanita itu seperti berjalan di atas es tipis. Teller wanita itu dengan cekatan memindai kartu identitas Zhang Yu, dan setelah registrasi sidik jari dan mengambil foto, ia mengisi surat kuasa, memasukkan kata sandi, menyesuaikan usil, dan membuka serangkaian layanan seperti perbankan daring. Tuan, ini kartu Anda, dan usil, silakan simpan. Teller wanita itu tersenyum ramah. Zhang Yu mengangguk, mengeluarkan ponselnya, masuk ke perbankan daring, mengisi informasi transfer, memasukkan 10 juta, dan memilih transfer cepat. Rekan Zhang Yu di bank adalah akun VIP senior. Meskipun hari ini hari Minggu, ia tetap menikmati layanan khusus. Selain itu, akun target transfer juga merupakan informasi pribadi Zhang Yu. Tak lama kemudian pesan teleponnya bergantian mengirim 2 pesan debit dan transfer dari bank yang berbeda. Melihat bahwa transfer berhasil, Zhang Yu mengambil kartu dan usil ke dalam sakunya, dan berdiri dan berkata, Bibi kecil. Ada hal lain di pihak saya, jadi saya pergi dulu. Apa yang begitu mendesak? Duduklah sebentar, di luar sangat dingin, minum sesuatu yang hangat dan pergilah. Aku baik-baik saja, lain kali saja. Melihat Zhang Yu yang cemas, Ni Xiaofang tidak punya pilihan selain mengantarnya keluar. Meskipun Sun Mings masih sedikit bingung, tetapi karena sopan santun, dia mengantar Zhang Yu ke bank bersama Ni Xiaofang. Bibi kecil tidak perlu mengantarnya. Baiklah, kalau kamu punya waktu, aku akan mengundangmu makan malam. Oke, aku punya kesempatan. Zhang Yu selesai menaiki tangga. Sun Mings menyentuh Ni Xiaofang saat ini dan mengedipkan mata pada saat yang sama. Tentu saja, Ni Xiaofang tahu apa yang dimaksud pihak lain, dan buru-buru berkata, Zhang Yu. Kamu, tunggu sebentar. Zhang Yu Gang mencapai tangga, berbalik dan melirik Ni Xiaofang, yang berkata, apakah ada hal lain? Itu saja, bank kita sekarang punya banyak produk wealth management. Aku tidak tahu apakah kamu tertarik. Kalau kamu tertarik, kamu bisa cari waktu dan aku akan merekomendasikannya untukmu. Kuncinya adalah aku tidak punya waktu. Kalau tidak, kamu bisa bantu aku membuat rencana dan mengirimkannya ke ponselku. Aku akan meluangkan waktu sebentar untuk melihatnya. Oke, aku akan mengambil cuti minggu depan dan aku akan datang lagi. Oke, apakah kamu punya persyaratan khusus? Baiklah, jangan membuat siklusnya terlalu panjang. Lebih baik simpan modalnya, bunganya lebih sedikit. Kuncinya adalah menurunkan risiko. Ngomong-ngomong, Bibi, bagaimana kamu bisa menjadi wakil presiden? Produk wealth management untuk nasabah berkualitas di dalam bankmu. Lebih baik fokus pada itu. Oke, tenang saja, aku pasti akan merekomendasikan kombinasi yang akan memuaskanmu. Aku akan merepotkanmu. Zhang Yu tersenyum, tetapi melihat ke arah Sun Mings di belakang, dan memikirkan sesuatu seperti, ya, kamu bisa memberitahu gubernurmu. Kekurangan wakil presidenmu, oke. Jika sudah diatur di sini, dan aku punya tugas setoran tahun depan, aku akan membantumu memikirkannya. Jika tidak bisa diatur, kalau begitu kamu bisa meneleponku dan aku bisa mentransfer uangnya kapan saja. Di mana uangnya? Ni Xiaofang mengangguk ketika mendengar bahwa itu ada di dalam hatinya, dan berkata, terima kasih. Kamu lihat bahwa kamu telah banyak membantu aku dan pamanmu. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Lihat, sama-sama lagi. Oke, jangan bicarakan itu. Aku benar-benar dalam masalah sekarang, mari kita punya kesempatan untuk berbicara lagi di masa depan. Setelah selesai,
Zhang Yu berbalik dan melambaikan tangan dan meninggalkan bank. Sun Mingx dan Ni Xiaofang melihat Zhang Yu pergi dengan taksi. Sun Mingx tidak bisa menahannya saat ini, dan buru-buru berkata, "Manajer Ni, apakah kamu yakin keponakanmu adalah klienmu?" Tapi dia tampaknya seorang pelajar. Ni Xiaofang berkata, "Lihat ini. Orang-orang masih mengenakan seragam sekolah. Tentu saja mereka pelajar. Mengapa? Tidak bisakah pelajar datang untuk menabung?" "Tidak, maksudku, karena dia bisa menabung 50 juta. Mengapa dia harus meminta sopir untuk menjemputnya? Mengapa dia naik taksi? Yang kamu katakan semuanya adalah pemula dengan rantai emas, oke. Orang-orang benar-benar orang kaya, dan mereka biasanya rendah hati. Itu saja." Sun Mingx mengangguk, dan berkata, "Itu benar. Bagaimana dengan 50 juta miliknya?" Zhang Yu mengatakan kartu banknya memiliki batas transfer 1 hari. Itu hanya dapat mentransfer 10 juta sehari, dan 50 juta setidaknya 5 hari. "Benar, dia tampaknya telah melakukan transfer tadi. Apakah kamu tidak memiliki otoritas internal? Apakah kamu tidak tahu jika kamu melihatnya?" Sun Mingx mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, mengeluarkan ponselnya, dan menyebut perangkat lunak internal hanya tersedia di level presiden. Di lini miliknya sendiri, selama lebih dari 1 juta level uang ditransfer masuk atau keluar, beberapa informasi akan diminta di atas. Melihat lebih dekat Sun Mingx, tentu saja, transfer sebesar 10 juta baru saja dikreditkan, dan nomor rekeningnya adalah nama Zhang Yu. Benar-benar ada 10 juta yang masuk. Aku tidak menyangka akan secepat ini. Sepertinya anak ini adalah VIP super di Bank Siang. Layak dikatakan, orang-orang begitu kaya, bank mana yang bukan VIP super? Benar, keponakanku bisa memberitahuku sekarang, jika kamu membantuku memecahkan masalah wakil presiden, kita akan memiliki tugas lain tahun depan, kamu dapat pergi mencari He. Jika kamu tidak dapat menyelesaikannya, dia ingin mentransfer uang kembali, dan dia mengatakan bahwa dimanapun ada uang, itu sama saja. Jangan lakukan itu. Jangan khawatir, wakil presiden adalah milikmu. Kamu benar, lalu kamu baru saja memberitahunya tentang produk keuangan. Petik 2. Katakan, dia bilang biarkan aku memesan kombinasi untuknya. Itu akan baik-baik saja untuk sementara waktu, aku akan membantunya melakukannya. Dia memberi wewenang kepadamu untuk membantunya memesannya. Kalau begitu kamu kaya, kamu dapat merekomendasikannya komisi yang lebih tinggi. Itu tidak mungkin. Kita adalah saudara. Karena orang-orang telah mempercayaiku, semakin rendah risikonya, semakin baik. Aku dapat membantunya merencanakannya. Demi presiden, apa yang menjadi batas akhir untuk VIP internalmu? Beritahu aku sebelumnya. Petik 2. Baiklah, begitu. Aneh sekali katamu, karena dia keponakanmu, mengapa dia tidak bermargani? Dan bukankah dia bermargasus seperti suamimu? Hei, lagi pula, kau tidak bisa mengendalikannya, lagi pula, kita adalah saudara yang memiliki kekuatan besar. Ni Xiaofang berkata dengan bangga, "Wah, aku benar-benar iri padamu, ada kerabat yang begitu. Baik, kurasa kau bisa menjual beberapa jalan kepadaku jika kau merekomendasikan produk kepadanya. Jika kau menjadi kaya di masa depan, jangan lupakan kepemimpinanku di masa tua. Seolah-olah kau tidak mendapatkan keuntungan di sini. Jangan lupa, kau hanya bisa mendapatkan bonus penuh atas restuku. Tidak boleh lupa, kau sekarang menjadi separuh dari bank kami. Lupakan siapa aku, dan aku tidak bisa melupakanmu." "Apa kau mengatakan itu, Presiden Ni?" Hehehehe. Ni Xiaofang mendengar senyum bangga. Zhang Yu mengendarai mobil dan meninggalkan bank di tengah jalan, lalu menelepon beberapa orang di Wufat. Setelah semua orang menjawab telepon, mereka menyusuri jalan dan menunggu mobil Zhang Yu, lalu pergi ke rumah Tan Xiaonan. Rumah Tan Xiaonan terletak di kota tua dan dibangun pada tahun 1980-an. Meskipun tidak jauh dengan mobil, ruas jalan terakhir itu sempit. Selain itu, beberapa hari ini adalah hari Minggu, dan banyak orang di jalan. Dengan mobil, saya mengambil jalan ke 11 lainnya. Zhang Yu menelepon dan berkomunikasi. Gadis itu dituntun oleh Kai Leilei, dan dia baru saja tiba. Setelah mengetahui bahwa anak laki-laki itu juga telah tiba, Kai Leilei melakukan perjalanan lagi dan menuntun beberapa orang. Ini adalah sebuah bangunan tua berlantai 6, rumah Tan Xiaonan berada di lantai paling atas. Setelah semua orang memasuki rumah,
Su Qianqian dan sekelompok gadis sudah lama duduk dan mengobrol. Dengan tambahan Zhang Yuwu, seorang pria gemuk, kamar Tan Xiaonan menjadi penuh sesak. Tan Xiaonan sedang duduk di tempat tidur saat ini, dengan belat dan perban di kakinya. Setelah melihat semua orang memasuki kamar, dia buru-buru berkata, "Kalian semua di sini. Duduk dan duduk." Sambil bernapas dengan berat, Wu Jie meletakkan buah di tangannya di atas meja, dan dengan cepat menemukan tempat untuk beristirahat sejenak. Tan Xiaonan melihat kejadian ini, tetapi berkata, "Kalian datang saja untuk menjengukku. Apa lagi yang kalian beli? Lihatlah jumlah orang sakit itu. Bagaimana mungkin dengan tangan kosong?" Zhang Yu tertawa. Kian-kian keduanya membelinya. Karena mereka datang bersama-sama, tidak perlu membeli dua lagi, mereka juga tidak bisa makan. Zhao Zijun berkata, "Gadis-gadis itu adalah gadis-gadismu. Anak laki-laki adalah anak laki-laki kita. Mereka tidak bersebelahan. Ada apa, Tan Xiaonan? Kakimu, sepertinya sangat sakit." Zhang Yu melihat punggung lawannya yang sedang membentuk model. "Ya, sungguh sial." Ekspresi Tan Xiaonan tampak tertekan. Su Qianqian berkata, "Apakah masih sakit sekarang?" "Tidak apa-apa untuk berbaring. Hanya sedikit kesemutan. Berjalan tidak bisa. Sakitnya luar biasa. Bukankah melelahkan pergi ke toilet?" Wu Fatzi menyela sebuah pertanyaan. Orang-orang di ruangan itu mendengar bahwa suasana menjadi sunyi, dan pada saat yang sama melihat ke arah Wu Jie dengan pandangan aneh. Baru kemudian dia bereaksi, seolah-olah dia murahan, diikuti oleh pandangan canggung. Tan Xiaonan hanya tersenyum dan berkata, "Pasti melelahkan untuk pergi ke toilet. Tapi untungnya, bibiku membelikanku tongkat jalan, dan itu untuk orang-orang setengah baya dan tua. Jika kamu bergerak perlahan, kamu bisa menahannya." Hehehehe. Semua orang di ruangan itu melihat kruk di samping tempat tidur Tan Xiaonan dan tersenyum pada saat yang sama. Zhao Zijun berkata, "Wakil Tan, sepertinya kamu tidak beruntung akhir-akhir ini." "Tidak, aku tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini. Bahkan anjing pun tidak terlihat baik bagiku." "Benar sekali, bagaimana ini bisa terjadi?" Su Qianqian bertanya. "Setelah sekolah tadi malam, aku berjalan pulang di jalan yang sama seperti biasanya, dan aku tidak terlalu jauh dari rumah. Tapi aku tidak tahu di mana aku tiba-tiba berlari dari seekor anjing dan berteriak padaku ketika aku bergegas. Saya takut anjing itu akan menggigit saya, dan bergegas bersembunyi, tetapi ada yang melangkah di jalan tanpa memperhatikan dan menghentakkan kakinya." Petik 2. Sungguh sial. Apakah Anda digigit anjing? Itu tidak benar. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jika Anda digigit dan Anda perlu vaksin rabies, itu masalah. Orang-orang sekarang benar-benar seperti itu. Anjing-anjing itu tidak diikat dengan baik, sehingga wakil Tan Ban kami menendang kakinya. Sebenarnya, pemilik anjing harus bertanggung jawab penuh untuk hal semacam ini. Setidaknya biaya pengobatan harus dibayar penuh. Itu masuk akal, wakil. Lalu bagaimana? Apakah pemilik anjing itu berinisiatif untuk membayar Anda uang? Anjing itu mati. Sungguh kerugian. Anjing itu dibunuh olehmu, kata Wu Jie dengan heran. Orang-orang di ruangan itu mendengar bahwa ini juga merupakan tatapan aneh. Semua orang hampir tidak menyangka bahwa Tan Xiaonan begitu berdarah dingin sehingga anjing itu memanggil si pembunuh dengan beberapa suara. Tan Xiaonan melihat bahwa semua orang memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat tukang daging logam, dan dia terdiam, dan berkata, "Jangan hanya memikirkannya. Aku tidak menggerakkan anjing itu sedikit pun." Kebetulan saja dinding beton di lantai atas longgar. Sebuah potongan besar jatuh, tetapi tidak mengenaiku, dan anjing itu terbunuh. Semua orang di rumah mendengar ini. Hampir tercengang. Aku mengandalkannya. Tidak, jika kamu berkata begitu, anjing itu tidak hanya akan menyakitimu, tetapi juga dermawan penyelamatmu. Wu Jie berkata sedikit rewel segera. Jika kamu berkata begitu. Lalu nanti, Su Qianqian buru-buru bertanya. Nanti, aku hanya bisa berteriak. Ada pejalan kaki di jalan saat itu. Seseorang mendengarnya dan berlari. Aku meminjam telepon dan menelepon bibiku. Ia bergegas turun dan membawaku ke rumah sakit. Zhou Ying terkejut. "Xiaonan, kau juga sangat beruntung. Setelah kejadian besar seperti ini, aku baru saja ditendang. Siapa tahu ada yang baik." "Tetap saja sial. Beberapa hari yang lalu aku hampir tertabrak mobil, dan kali ini aku hampir tertabrak tembok semen, 2 kali sial berturut-turut."
Itu benar-benar bukan siapa-siapa. Petik 2. Xiaonan, jangan kira begitu. Bukankah terakhir kali aku hampir tertabrak? Harus dikatakan bahwa tidak ada kematian, akan ada berkah. Su Qianqian buru-buru menghibur. Petik 2. Qianqian benar. Dibandingkan dengan tertabrak tembok, sekarang kakimu hanya terkilir. Kamu sudah menghasilkan banyak uang. Kamu seharusnya berpikir untuk mengemudi. Gadis-gadis sedang berbicara saat ini. Zhang Yu menatap pergelangan kaki Tan Xiaonan dengan mata profesional, dan berkata, sekarang tergantung padamu. Aku harus beristirahat setidaknya 10 hari sebelum aku bisa kembali ke sekolah. Tan Xiaonan berkata, tidak akan sampai 12 hari. Mari kita belajar di saat kita gugup. Kurasa kita bisa beristirahat selama 4 atau 5 hari saja. Wu Jie berkata, sudah 100 hari otot-ototku sakit. Cukup untuk 4 atau 5 hari. Xiaonan, penyembuhan adalah masalah besar, kamu tidak boleh terlalu cemas. Kai Leilei menasihati. Ya, tidak ada lift di sekolah juga. Di lantai atas dan bawah, jika terpelintir lagi, akan lebih merepotkan. Kamu akan jujur di rumah. Semua orang di ruangan itu membujukmu. Su Qianqian berkata, Xiaonan, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang belajar. Aku akan membuat catatan terperinci untukmu saat itu, dan aku akan menulisnya dengan jelas. Setelah sekolah malam, aku akan mengunggahnya ke ponselmu. Tentu saja, tidak akan membiarkanmu menghentikan proses belajar. Zhang Yu tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu repot-repot. Pada saat itu, aku akan mengambil pena perekam, untuk merekam semua pelajaran yang diajarkan oleh guru, dan aku akan memberikannya kepadamu sepulang sekolah di malam hari. Su Qianqian berkata, kalau begitu aku akan mencatat. Kamu berikan rekamanmu. Kita memiliki pendekatan bercabang 2, efeknya akan lebih baik. Kamu benar-benar baik padaku, kata Tan Xiaonan dengan mata merah. Zhang Yu tersenyum dan berkata, jenis apa ini? Yah, seharusnya begitu. Su Qianqian juga tertawa, ya. Semua orang adalah teman baik. Jika kamu mengubah posisi, kamu akan sangat baik kepada kami. Bagaimanapun, hasil penelitian telah membuahkan hasil. Suasana hati Tan Xiaonan telah banyak membaik, dan senyum di wajahnya semakin meningkat. Semua orang duduk sebentar, dan merasa bahwa waktunya hampir sama, karena mereka harus kembali ke sekolah untuk belajar di malam hari, jadi mereka bangkit dan pergi. Beberapa anak laki-laki dari Zhang Yu pertama kali turun ke bawah, dan beberapa anak perempuan dan Tan Xiaonan memiliki beberapa tanda tinta. Ketika Zhang Yu datang ke lantai 5, seorang pria kebetulan naik ke atas, tetapi ketika pria itu mendengar seseorang di bawah, dia mendongak. Zhang Yu berjalan di depan, hanya menatap pria itu sebentar. Pria itu melihat bahwa masih ada beberapa orang muda di belakang Zhang Yu, dan segera berbalik dan turun lagi. Zhang Yu tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Kelompok itu berjalan perlahan menuruni tangga, sampai di jalan di pintu masuk gedung dan menunggu sebentar sebelum gadis-gadis bergegas naik, dan sekelompok besar orang berjalan menuju jalan. Nasib Tan Xiaonan tampaknya buruk baru-baru ini. Benarkah? Saya pikir dia beruntung. Mengapa kamu berkata begitu? Jangan dipikirkan, dia sudah 2 kali tidak beruntung dan 2 kali lolos. Meskipun kali ini dia menghentakkan kakinya, bagaimanapun juga, dia kehilangan nyawanya. Jika ini semua adalah nasib buruk macam apa ini? Benar juga, bahkan, jika dipikir-pikir, jika kamu tidak memiliki anjing itu tadi malam, kamu mungkin tidak memilikinya sekarang. Sebenarnya, ini hanya membuktikan bahwa Xiaonan adalah wanita yang diberkati. Mereka semua mengatakan bahwa tidak sulit untuk mati, apakah ada berkah? Itu masuk akal, ya, bagaimana bisa begitu misterius? Menurutku kualitas bangunan tua ini sangat buruk. Jika tidak ada masalah seperti itu di gedung baru. Tidak, bangunan ini memiliki hak milik selama 70 tahun. Aku tidak melihat diriku jatuh selama 30 tahun. Jadi begitulah, beli rumah baru dan beli yang baru. Tidak peduli seberapa buruknya, itu akan bertahan selama 50 tahun. Ayolah. Banyak gedung baru sekarang menjadi proyek sisa tahu. Bangunan rumah keluargaku baru dibangun beberapa tahun, dan liftnya sudah rusak beberapa kali. Aku tidak tahu bagaimana itu bisa dilakukan. Dindingnya akan mulai runtuh dalam waktu kurang dari 20 tahun. Lihat, sepertinya ada genangan darah di tanah. Di mana kau? Apa matamu? Tidak bisakah kau melihat tulisan sebesar itu? Ya, apakah ini tempat anjing itu dibunuh tadi malam?
Benarkah? Kenapa kau tidak melihat anjingnya? Kau bertanya bodoh sekali. Anjing-anjing itu semua sudah mati. Bisakah mereka dipajang saja? Tidak, para pembersih sudah lama dibuang ke tempat sampah. Itu belum tentu. Mungkin ambil kembali untuk diambil dagingnya. Hehehehe. Menjijikkan sekali memakan daging anjing. Anjing sangat lucu. Ya, anjing adalah sahabat baik manusia. Mereka seharusnya menolak memakan daging anjing. Kenapa menolak? Makan daging anjing adalah tradisi di negara kita, oke. Siapa yang bilang? Kenapa aku tidak ingat tradisi ini di negara kita? Tradisi makan daging babi. Itu rambutmu, hei. Tidak ada. Daging anjing dulu disebut daging harum. Kenapa disebut daging harum? Pasti harum sekali. Kalau semua orang belum pernah makan daging anjing, kenapa harus daging harum? Kenapa tidak daging bau? Petik 2. Benar sekali. Banyak selebritas di zaman dulu mencari nafkah dengan membunuh anjing. Semua orang pasti pernah mendengar istilah slang untuk menjual daging anjing. Ini membuktikan sepenuhnya bahwa daging anjing harum dan lezat, jadi banyak orang yang menjualnya. Kamu benar-benar buta huruf. Mereka semua mengatakan bahwa mereka menjual daging anjing dengan cara menggantung kepala domba, yang menunjukkan bahwa daging kambing lezat. Daging domba mahal, daging anjing tidak enak, murah. Itu sebabnya kamu menggunakan daging anjing untuk berpura-pura menjadi daging kambing. Daging yang harum, kenapa kamu menjualnya sebagai daging kambing, jadi daging anjing sama sekali tidak lezat. Benar, kamu seharusnya menahan diri untuk tidak makan daging anjing. Oke, kalian membicarakan sesuatu yang berantakan. Dinding gedung ini sudah sangat tua dan mudah sekali runtuh. Kurasa kita harus menjauh dari sini. Lihat, dinding di atas benar-benar runtuh. Aku mengandalkannya, aku menjatuhkan potongan yang begitu besar. Jika aku menabrak seseorang, aku takut aku akan mati. Zhang Yuonyan juga mendongak dan melihat sepotong dinding di atas gedung jatuh karena penasaran. Ketika dia menggerakkan kamera untuk melihat lebih dekat, dia segera menyadari sesuatu yang aneh. Karena di tengah dinding yang runtuh, ada goresan seperti garis yang aneh. Zhang Yu merasa ada yang tidak beres, memutar kamera, dan berencana untuk mengubah posisi. Namun, saat aku mengarahkan kamera, aku melihat lelaki yang kulihat di koridor tadi, dan dia sedang berbicara dengan lelaki lain di gang samping. Zhang Yu merasakan situasi yang tidak biasa dan segera mengendalikan kamera untuk terbang. Semuanya sudah beres. Manfaatmu sangat dibutuhkan. Aku tahu. Ingat, jangan mulai terlalu pagi di malam hari. Pastikan untuk menunggu sampai jam 2, saat hanya ada sedikit orang. Aku tahu. Saat kamu pergi, jalan saja di gang ini, dan kamu harus ingat rute kembali, jangan biarkan kamera merekamnya. Aku ingat, kembalilah dan istirahatlah lebih awal sekarang. Aku akan meneleponmu malam ini. Bos, apa yang akan kamu lakukan? Cepatlah, tempat ini terlalu berbahaya. Wu Jie tiba-tiba menyela Zhang Yu, yang tampaknya pingsan saat ini. Zhang Yuonyan juga menanggapi, menoleh dan melirik persimpangan terpencil tempat keduanya berada, menggelengkan kepalanya, dan mengikuti kerumunan. Setelah semua orang pulang untuk makan, melanjutkan kembali ke sekolah untuk belajar di malam hari. Pulang sekolah di malam hari. Setelah Zhang Yu menyelesaikan siaran langsung seperti biasa, waktu sudah menunjukkan pukul 1. Awalnya, Zhang Yu akan tidur pada pertemuan ini, tetapi ketika dia berbaring di tempat tidur, dia tidak tahu mengapa, dan dia tidak bisa tidur berulang kali, dan dia selalu mengingat hal-hal aneh yang terjadi di siang hari. Kedua pria licik itu terus muncul dalam pikiran Zhang Yu, terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri bahwa masalah ini seharusnya tidak sederhana. Zhang Yu dengan ganas duduk dan memutuskan untuk melihat, jika Tan Xiaonan baik-baik saja, kembali saja dan tidur lagi. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, jika dia tidak pergi melihatnya, dia mungkin merasa bersalah seumur hidup. Zhang Yu berpakaian dan meninggalkan rumah. Ketika Zhang Yu keluar dari gerbang komunitas, tentu saja petugas keamanan yang bertugas melihatnya, meskipun dia juga sangat aneh, kemana Zhang Yu akan datang selarut ini. Namun, sebagai pemilik rumah besar terbesar di komunitas, pihak lain memiliki status khusus. Hanya Zhang Yu yang mengendalikan hak mereka, dan mereka tidak dapat mengendalikan Zhang Yu. Karena sekarang sudah pukul 10 tengah malam, taksi di dekat komunitas jarang melaju di jalan ini. Zhang Yu hanya bisa pergi ke persimpangan dengan banyak mobil di dekatnya,
dan kemudian menghentikan taksi ke daerah tempat rumah Tan Xiaonan berada. Saat itu sudah larut malam, tidak banyak mobil di jalan, dan taksi akhirnya berhenti di dekat rumah Tan Xiaonan. Pada tengah malam, seluruh jalan kosong. Zhang Yu meninggalkan mobil, melihat sekeliling, dan tidak melihat sesuatu yang aneh di dekatnya. Tetapi karena sudah di sini, Zhang Yu memutuskan untuk mencari lokasi yang cocok, dan mengarahkan kamera untuk melihatnya. Jika semuanya baik-baik saja, dia akan membuktikan bahwa dia agak terlalu gugup. Zhang Yugang sedang turun ke rumah Tan Xiaonan, tetapi tiba-tiba melihat sesosok tubuh keluar dari pintu masuk rumah Tan Xiaonan. Mengandalkan penglihatan malam, Zhang Yu dapat melihat pemandangan ini dengan jelas. Meskipun seorang pria mengenakan topi dan topeng, ini hanya akan memperlihatkan sepasang mata, tetapi Zhang Yu mengandalkan penglihatannya yang sangat baik dan kemampuan mengingat. Sekilas, pria itu adalah pria yang pernah dilihatnya di dekat rumah Tan Xiaonan pada siang hari. Zhang Yu bahkan dapat melihat mata orang lain yang memperlihatkan kebingungan saat itu, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang buruk, dan sekarang dia ketakutan. Hei, apa yang kamu lakukan? Indra keenam Zhang Yu mengatakan pada dirinya sendiri bahwa pasti ada yang salah dengan bocah ini, jadi refleks terkondisi berteriak. Pria itu takut sekarang, dan karena dia baru saja melakukan hal-hal buruk, dia hampir takut dengan teriakan Zhang Yu. Dia melirik Zhang Yu secara refleks terkondisi, tetapi kemudian berbalik dan bergegas ke mobil listrik yang diparkir di sisi jalan. Reaksi pria itu membuat Zhang Yu merasa ada yang tidak beres, dan dia secara intuitif mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa membiarkan pria itu melarikan diri, jadi Zhang Yu bergegas menuju mobil listrik pria itu. Mobil listrik pria itu sudah dalam tahap persiapan. Meskipun kecepatan Zhang Yu luar biasa, bagaimanapun juga, dia masih jauh dari pria itu. Sebelum menunggu Zhang Yu untuk saling mendekati, pria itu telah memutar gubernur, dan mobil listrik itu langsung melaju kencang, melaju ke jalan gelap di seberang jalan. Pria itu sudah beberapa kali mengenal rute pelarian ini sepanjang hari, tahu bahwa ini adalah jalan lurus, jadi setelah bergegas masuk ke gang, dia tidak memperlambat lajunya dan terus melaju-maju. Pria itu bergegas masuk ke jalan setapak untuk beberapa saat, dan Zhang Yu juga berlari ke persimpangan saat ini. Meskipun kecepatan Zhang Yu luar biasa, pihak lain mengendarai mobil listrik, tetapi wajar baginya untuk kehilangan kendali. Setelah memasuki jalan setapak, Zhang Yu mengejarnya beberapa langkah dan berhenti. Dia tahu kecepatan pihak lain. Mobil listrik berdaya tinggi ini tidak jauh lebih buruk daripada sepeda motor biasa. Dia sendiri tidak mungkin mengejarnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas, dan orang lain yang menghilang itu menghilang di malam hari. Zhang Yu tertekan. Jika dia bisa lebih dekat ke sisi lain tadi, dia pasti akan menariknya sebelum dia naik mobil dan mulai berakselerasi. Sekarang dia hanya bisa kembali dan melihat hal buruk apa yang telah dilakukan orang ini. Zhang Yu berbalik dan berjalan menuju jalan semula. Boom! Suara keras yang luar biasa mengguncang seluruh blok. Zhang Yu baru saja tiba di persimpangan dan ketakutan. Tidak tahu apa yang terjadi. Setelah suara keras itu, terdengar suara udara pecah. Zhang Yu, yang merasakan bahaya, bergegas ke sudut dinding. Dengan suara yang tajam, Zhang Yu menemukan bahwa suara-suara pecah ini semuanya adalah pecahan kaca. Meskipun Zhang Yu terhalang oleh dinding, dia masih bisa menggunakan kemampuan kamera untuk melihat apa yang terjadi. Harus kukatakan, adegan yang menatap mata itu membuat beberapa orang tercengang. Jendela koridor tempat rumah Tan Xiaonan berada sekarang hilang, dan jendela itu terus-menerus mengeluarkan api yang mencengangkan, seperti lidah api yang mengerikan, keluar dari jendela. Zhang Yu bergegas mendekat dan menyesuaikan posisi kamera pada saat yang sama. Ditemukan bahwa lorong itu penuh dengan api dan asap saat ini. Meskipun kameranya mampu melihat situasi di dalam, dia tidak dapat melihat dengan jelas, karena semua asap membuatnya tertutup. Zhang Yu hanya bisa memindahkan posisinya lagi, bermaksud untuk melihat situasi di rumah Tan Xiaonan, tetapi situasi di rumah lainnya lebih mengejutkannya. Karena pintu rumah orang lain itu terbuka, api sudah masuk ke ruang tamu, asap mengepul di ruang tamu, dan perabotan di kedua sisi pintu sudah mulai terbakar. Zhang Yu mengikuti dan melihat ke kamar Tan Xiaonan lagi, dan melihat bahwa dia bersama seorang wanita yang tidak dikenalnya, dan keduanya menyusut dalam kepanikan di dalam kamar, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Seluruh blok menjadi waspada saat ini. Lampu di semua ruangan menyala.
Banyak orang berlarian di jalan dari rumah, tetapi ketika mereka melihat pemandangan yang menakjubkan ini, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Penghuni lantai bawah rumah Tan Xiaonan juga melarikan diri dengan selimut yang sama dan berlari ke jalan, dilanda kepanikan. Meskipun banyak orang telah memanggil alarm kebakaran pada awalnya, apa sebenarnya yang diinginkan pemadam kebakaran? Waktunya dapat tiba, tetapi orang-orang tidak memiliki berita yang akurat. Zhang Yu berdiri di lantai bawah dengan cemas. Mungkin bagi yang lain, masih ada kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi bagi 3 keluarga di lantai atas, tidak ada cara untuk melarikan diri dengan turun melalui cara normal. Di antara mereka, lingkungan keluarga Tan Xiaonan adalah yang paling berbahaya, karena 2 yang tersisa, meskipun tidak ada cara untuk melarikan diri dari api, tetapi pintunya masih ada, dapat mencegah iblis api menyerbu ke dalam ruangan, menunggu penyelamatan dari pemadam kebakaran. Tetapi pintu Tan Xiaonan terbuka. Seluruh ruang tamu sekarang terbakar. Jangan bilang cari tempat sembunyi, bahkan di kamar sekarang, aku takut tidak bisa menahannya untuk sementara waktu. Tan Xiaonan dan wanita itu tidak punya pilihan selain membasahi bantal dengan sedikit air minum di kamar dan menutup hidung serta hidung mereka. Awalnya seperti biasa, sekarang mereka berdua harus mencari kain atau sesuatu yang serupa. Setelah membasahi, mereka menutup celah pintu dan mencegah asap tebal masuk ke dalam rumah. Namun masalahnya sekarang adalah ruang tamu sama sekali tidak bisa diakses, dan tidak ada lagi air di kamar tidur. Air saat ini hanya memaksa mereka berdua untuk menutup mulut dan hidung mereka, dan tidak bisa digunakan untuk menutup pintu. Sulit untuk menjahit, bahkan menutupnya. Di bawah celah pintu kamar tidur, panas yang luar biasa sedang masuk ke dalam ruangan saat ini, dan mereka berdua terus-menerus diingatkan. Situasi di ruang tamu saat ini 10.000 kali lebih berbahaya daripada di sini. 2 nyawa. Aku khawatir itu sudah dalam fase hitung mundur. Pintu kamar tidur Tan Xiaonan sebenarnya tidak berbeda dengan milik orang lain, tetapi itu hanyalah pintu dekoratif, yang biasanya sulit untuk kedap suara, belum lagi digunakan untuk pencegahan kebakaran, itu tidak mungkin. Tan Xiaonan tahu betul bahwa garis pertahanan sederhana ini tidak akan bertahan lama. Kamar itu sudah berasap, meskipun mereka menutup hidung dan mulut mereka dengan handuk basah, mereka masih kesulitan bernapas. Mereka hanya bisa mencoba membuka jendela untuk memungkinkan udara segar mengalir ke dalam ruangan. Namun, setelah membuka jendela, aliran udara di dalam ruangan semakin cepat, dan lebih banyak api mengalir ke celah-celah pintu, membakar pintu sederhana itu, membuat lingkungan menjadi lebih buruk. Tolong, Tan Huilan dan Tan Xiaonan yang tidak berdaya seperti orang biasa yang tenggelam. Meskipun tahu bahwa mereka tidak efektif, mereka tetap memegang pagar dan berteriak keras. Panggilan kedua orang itu keluar. Penduduk sekitar yang melihat ke bawah tidak berdaya. Kebakaran yang begitu besar, melihat ke bawah saja rasanya agak kurang ajar, apalagi pergi menyelamatkan orang. Padahal, bagi kebanyakan orang biasa, situasi ini hanya bisa diandalkan oleh pemadam kebakaran untuk menyelamatkan mereka. Setelah melihat pemandangan ini, Zhang Yu tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Orang lain mungkin tidak melihat betapa buruknya lingkungan di dalam rumah, tetapi sekarang dia mengetahuinya dengan baik. 2 orang berikutnya, selama pintunya tidak dibuka, masih bisa bertahan, tetapi bagi Tan Xiaonan dan wanita itu, mereka tidak akan pernah bisa memaksa pemadam kebakaran untuk datang. Zhang Yu datang ke tempat yang tidak diperhatikan siapapun, dan mengambil seikat tali dan busur gergaji yang diletakkan di tempat itu. Dia melepas jaketnya, melilitkan tali beberapa kali, mengikat simpul, lalu mengikat busur dan tali itu bersama-sama dan meletakkannya di tubuhnya. Ketika Zhang Yu siap untuk semuanya, dia berbalik dan berlari ke gedung rumah Tan Xiaonan. Dengan semua orang tercengang, dia memanjat setumpuk jaring pengaman dan memanjat. Aku percaya, apa yang dilakukan anak ini? Haruskah aku ingin pergi menyelamatkan orang? Tapi api sebesar ini, bagaimana cara menyelamatkannya? Dan ada pagar pembatas di atasnya. Anak ini terlalu gegabah. Ya, seseorang benar-benar menganggap hidupnya serius. Orang-orang di sekitar Zhang Yu yang memanjat ke atas berdebat. Sebenarnya, meskipun lantai rumah Tan Xiaonan tidak tinggi, tidak mudah untuk memanjatnya. Meskipun lantai pertama, kedua, dan ketiga dilengkapi dengan pagar pembatas anti maling, agar dapat menempatkan sedikit barang-barang kecil secara umum,
pagar pembatas itu menonjol, yang membuat Zhang Yu kesulitan memanjat. Untungnya, kekuatan lengan Zhang Yu sangat mengagumkan. Selama ada titik pinjam yang sesuai, beberapa lapisan pertama tidak menjadi masalah baginya. Zhang Yu dengan cepat naik ke lantai 3, tetapi masalah mulai datang. Karena lantai 4 dan 5 tidak dilengkapi dengan pagar pengaman anti-maling, jika Zhang Yu ingin naik lagi, dia harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tidak ada jaring pengaman di lantai 4. Ya, sebenarnya, ada masalah untuk naik dengan jaring pengaman, tetapi tidak perlu lagi, bahkan lebih merepotkan untuk naik. Hanya bisa dikatakan bahwa anak ini seharusnya tidak memanjat atau naik. Bagaimana dia bisa menjatuhkan orang bahkan dengan api sebesar itu? Bukankah dia membawa tali? Bagaimana dengan membawa tali? Bisakah kamu menyeret tali ke bawah untuk menjatuhkan seseorang? Bagaimana jika kamu tidak memiliki cukup energi untuk membaginya menjadi 2? Apa yang terjadi? Orang-orang tidak terbakar sampai mati. Mereka jatuh sampai mati. Kamu tidak merasa buruk. Ketika semua orang di sekitarku mendengar ini, mereka menggelengkan kepala satu demi satu, berpikir bahwa Zhang Yu mungkin terlalu impulsif dan membuat segalanya menjadi sederhana. Zhang Yu berdiri di jaring pelindung di lantai 3, melihat sekeliling, dan akhirnya memilih unit eksternal AC yang dipasang di dinding luar lantai 4. Untungnya, Zhang Yu relatif tinggi, dan dengan lebar sayapnya, aku bisa menyentuh AC itu, kalau tidak, dia ingin memanjat. Aku khawatir itu sangat sulit. Hei, apa yang dilakukan anak ini untuk menyeret AC kita? Seorang wanita berjaket katun tebal berkata dengan keras, tampak kesal. Apa masalahnya dengan menyeretnya? Jika kamu tidak menyeret AC, kamu mungkin ingin dia terbang. Tidak, pelit. Kamu benar-benar berdiri tanpa bicara sakit punggung. AC itu bukan milikmu, kata wanita itu sambil melotot. Ketika orang-orang di sekitar menatap seorang wanita dengan tatapan licik, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Di mata semua orang, mereka tetap diseret. Kamu hanya bisa menatap. Kamu memiliki kemampuan untuk menariknya ke bawah. Zhang Yu akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk menginjak AC dan memanjat ke ambang jendela lantai 4, tetapi akan sulit untuk naik ke lantai 5 dari sini, karena lantai 5 bahkan tidak memiliki AC, dan itu hanya ambang jendela. Ini masalah. Ini lebih dari sekadar masalah. Tidak bisa naik, tidak bisa turun, oke. Tidak akan berfungsi untuk sementara waktu. Pemadam kebakaran sudah datang. Kamu harus menyelamatkannya terlebih dahulu. Hanya dapat dikatakan bahwa anak muda saat ini gegabah, dan mereka tidak berani menyelamatkan orang dengan berat beberapa pon atau 2 pon. Kenapa kamu berkata seperti ini dengan buruk? Apa yang orang lain katakan dapat dianggap sebagai kebenaran? Ya, tidak ada penghargaan atau kerja keras. Setidaknya lebih baik berbicara dengan dingin daripada berdiri dan menonton film. Siapa yang kamu katakan? Katakan siapa yang tahu. Aku percaya, lihat itu. Pada saat ini, kaki Zhang Yu kuat, dan dia menjentikkan ke atas, tertegun dan melompat. Semua orang melihat pemandangan di lantai bawah, hampir berseru, dan bahkan beberapa wanita mengondisikan diri untuk menutupi diri mereka sendiri. Mata, takut melihat pemandangan di mana Zhang Yu jatuh. Di tengah seruan orang banyak, Zhang Yu mengambil kesempatan untuk melompat untuk meraih tepi ambang jendela di lantai 5. Pemandangan ini membuat orang-orang di bawah menahan napas. Anda harus tahu bahwa ketika Zhang Yu berada di lantai 4 tadi, meskipun situasinya lebih merepotkan, itu tidak lebih dari naik turun. Sekarang, di lingkungan ini, tidak ada jalan mundur. Jika Anda tidak bisa bangun, Anda harus jatuh. Zhang Yu mencengkeram dinding luar ambang jendela dengan kedua tangan dan menggerakkannya secara horizontal. Ketika dia bergerak ke satu sisi, dia mendorong dengan kuat dengan kedua tangan dan menarik tubuhnya ke atas. Dia tercengang oleh semua orang dan menggunakan inersia ke atas dari tubuhnya untuk menyapu lantai 5 dengan satu tangan. Jendela aluminium, jendela lantai 5 tidak terkunci, dan meluncur di sepanjang luncuran ke satu sisi. Pada saat ini, Zhang Yu kehilangan kekuatan ke atas dan mencengkeram tepi jendela lagi dengan kedua tangan. Orang-orang yang melihat ke bawah dari lantai bawah merasakan keringat dingin di tubuh mereka telah keluar. Zhang Yu menyesuaikan tubuhnya lagi, dan tubuhnya bangkit lagi, tetapi kali ini dia memasukkan tangannya ke jendela, diikuti oleh kekuatan lain, dan pria itu masuk ke dalamnya.
Semua orang di bawah melihat pemandangan ini dan merasa lega. Anda pasti tahu situasinya sekarang, itu sangat berbahaya. Jika terjatuh, konsekuensinya benar-benar tidak terbayangkan. Bahkan jika Anda beruntung, Anda mungkin tidak mati. Dalam kebanyakan kasus, Anda harus menjadi vegetatif seumur hidup. Hanya orang gila yang dapat melakukan hal seperti itu. Anak ini sangat menakjubkan. Ya, kupikir dia akan jatuh. Aku juga, lihat, dia melakukannya lagi. Zhang Yu sudah berdiri di ambang jendela di lantai 5 saat ini, dan melompat lagi, meraih jaring pengaman Tan Xiaonan. Tan Xiaonan dan bibinya Tan Huilan, sebenarnya, saat ini merasa bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk diselamatkan. Pintu kamar tidur pada dasarnya telah terbakar, dan panasnya luar biasa. Meskipun Tan Huilan telah memindahkan benda di sebelah pintu untuk menghentikan api agar tidak menyebar, itu tidak dapat menghentikannya sepenuhnya, dan sekarang api telah mulai menyebar ke sekitarnya. Mereka hanya bisa menyusut di dekat jaring anti pencurian. Satu sisi hampir tidak bisa menghirup udara dingin di luar, tetapi sisi lain sudah menjadi lingkungan yang keras dengan orang-orang yang panas. Keduanya hampir tidak dapat melihat harapan sekarang, tetapi mereka menangis bersama dan menangis. Tetapi saat ini, sepasang tangan benar-benar muncul di depan mereka berdua, dan meraih jaring anti-maling. Mereka hampir tidak membuat keduanya takut dengan suara keras saat itu. Tepat ketika tidak ada dari mereka yang tahu apa yang sedang terjadi. Wajah Zhang Yu muncul di luar jaring pengaman, dan kemudian memanjat seperti tokek. Zhang Yu. Tan Xiaonan tidak bisa mempercayai matanya ketika dia melihat pemandangan ini. Apakah kamu bermimpi? Bagaimana Zhang Yu bisa muncul di luar jaring pengaman pada saat yang kritis seperti itu, dan bagaimana dia memanjat? Apakah ada tangga di luar? Zhang Yu, yang memanjat, melirik situasi di dalam ruangan, tahu bahwa tidak banyak waktu tersisa untuk dirinya sendiri, dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menurunkan busur gergaji di tali. Zhang Yu, mengapa kamu di sini? Tan Xiaonan berteriak kaget setelah memastikan bahwa pemandangan di depannya bukanlah ilusi. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Kamu bersembunyi. Zhang Yu berkata, lengannya berkedip cepat, dan mencicit. Suara gergaji busur dan jaring anti-maling bergesekan, terus berdering. Kerumunan di lantai bawah melihat pemandangan ini, dan hampir semuanya menahan napas. Dapat dikatakan bahwa Zhang Yu menyelesaikan tugas yang mustahil di depan orang banyak. Tentu saja, misinya hanya setengah selesai, sedangkan untuk setengah lainnya, itu tergantung pada apakah Zhang Yu berhasil menyelamatkan mereka berdua. Gergaji busur Zhang Yu dengan cepat mencapai hasil. Tentu saja, jika bukan karena jaring anti-maling Tan Xiaonan yang terbuat dari pipa baja tahan karat, saya khawatir dia tidak akan semudah itu memotongnya. Namun, meskipun gergaji Zhang Yu cepat, kondisi di dalam rumah juga buruk, dan api telah menyebar ke dalam rumah. Zhang Yu melihat bahwa dia hanya bisa bergerak beberapa menit lebih cepat, meskipun dia juga tahu bahwa itu terlalu cepat dan dapat memotong pita busur, tetapi saya tidak punya banyak waktu tersisa untuk diri saya sendiri sekarang. Ketika Zhang Yu melihat beberapa simpul yang tersisa, dia sudah tahu bahwa situasi di rumah itu sangat parah sehingga dia tidak bisa membuang waktu lagi. Zhang Yu membuang busur gergaji dan membantingnya dengan keras. Di bawah restu lengannya yang kuat, jaring pengaman terdistorsi hingga ada celah yang tersisa untuk satu orang masuk. Zhang Yu masuk ke dalam ruangan dari celah itu. Penonton berikut melihat pemandangan ini dan bersorak bersama. Namun, asap mengepul muncul dari jendela rumah, dan sekilas, situasi di dalam rumah sudah sangat berbahaya. Setelah Zhang Yu memasuki rumah, dia buru-buru berkata, "Xiaonan, kemarilah, aku akan menurunkanmu." "Tidak, biarkan bibiku turun dulu." Tan Xiaonan buru-buru mendorong Tan Huilan. "Tidak, kamu turun duluan, kamu masih muda." Tan Huilan segera menggelengkan kepalanya. "Tidak, bibi, kamu sudah tua, kamu harus turun duluan." Tan Xiaonan menggelengkan kepalanya. Zhang Yu melihat pemandangan ini dan hampir meledakkan paru-parunya. Marah, "Diam, Tan Xiaonan, kamu turun duluan. Kalau begitu omong kosong, tidak seorang pun dari kita bisa turun." Raungan Zhang Yu membuat mereka berdua ketakutan dan membuat mereka bereaksi pada saat yang sama. Sekarang, dalam situasi yang buruk seperti ini, benar-benar tidak ada waktu bagi mereka untuk memutuskan siapa yang harus turun duluan.
Tan Xiaonan tidak berbicara, dan diam-diam meminta Zhang Yu untuk mengikatkan tali ke tubuhnya. Akhirnya, dia perlahan-lahan diturunkan dari celah jaring pengaman. Kekuatan lengan Zhang Yu luar biasa. Meskipun berat badan seseorang tergantung di bawah, itu tidak seberapa baginya. Tan Xiaonan juga menahan rasa sakit di pergelangan kakinya, menendang jaring anti pencurian di lantai 3, dan akhirnya jatuh ke tanah di lantai pertama. Orang-orang di sekitar kerumunan juga bergegas beberapa orang pemberani, melepaskan tali di tubuh Tan Xiaonan, dan memberi waktu bagi orang-orang di belakang. Setelah tali terlepas, Zhang Yu dengan cepat menariknya kembali. Ruangan itu terbakar saat ini, dan panas yang luar biasa keluar, membuat pemandangan itu sangat berbahaya. Zhang Yuqiang menahan terbakarnya gelombang panas, mengikat tali ke tubuh Tan Huilan lagi, dan mengeluarkannya dari celah. Tan Xiaonan berdiri di kantor keamanan di lantai bawah, menatap kosong ke bibinya yang juga diturunkan oleh Zhang Yu. Tentu saja, selama bibinya tidak mendarat, bahaya masih ada. Zhang Yu telah menempatkan Tan Huilan di lantai 3, dan dia tidak tahan lagi dengan gelombang panas yang luar biasa. Dia tahu bahwa sekarang waktunya tidak cukup, dan pihak lainnya ditempatkan di lantai pertama. Api di dalam ruangan itu hampir saja menjalar ke jendela. Zhang Yu tahu bahwa dia tidak akan bisa pergi tanpa pergi. Memikirkan hal ini, dia melilitkan tali yang tersisa di sekitar jaring anti-maling, dan memutuskan untuk pergi dari sini terlebih dahulu. Namun saat ini semua barang di dalam rumah telah terbakar, dan api pun menjalar ke jendela. Di awal pasukan 1000 ini, Zhang Yu dengan tegas melompat keluar dari jaring pengaman yang retak. Tepat saat Zhang Yu jatuh, api yang mencengangkan juga menyembur keluar dari jendela, menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Semua orang di lantai bawah melihat pemandangan ini, hampir bersamaan berseru. Tidak, dan saat Tan Xiaonan melihat Zhang Yu melompat turun, dia bisa dikatakan ketakutan setengah mati. Pada saat jatuh, Zhang Yu meraih bagian bawah jaring anti-maling, dan digantung di sana. Tetapi meskipun Zhang Yu menghindari risiko jatuh, dia masih merasakan tangannya dan kesemutan itu sangat menyengat karena jendela memuntahkan api yang keluar memang tak tertahankan. Zhang Yu tahu bahwa jika dia bertahan, tangannya akan terbakar. Dia hanya bisa melirik ke arah AC eksternal di bawah, dan melepaskannya dengan tegas. Zhang Yu tercengang oleh semua orang, dan jatuh, tetapi karena kekuatan yang tepat yang dia gunakan, dia jatuh ke AC dengan tepat ketika dia jatuh. Ya Tuhan, ini gila, orang-orang di bawah berseru ketika mereka melihat pemandangan ini. Namun, ketika semua orang merasa bahwa Zhang Yu seharusnya lolos dari kelahiran, braket AC tiba-tiba melunak dan jatuh bersama dengan AC eksternal. Anda harus tahu bahwa AC eksternal ini telah dipasang selama bertahun-tahun dan braketnya telah berkarat. Ini sangat serius, biasanya memasang AC masih enggan, tetapi sama sekali tidak dapat menahan dampak kuat Zhang Yu yang baru saja jatuh dari udara. Kerumunan di lantai bawah mengira Zhang Yu telah melompat ke AC, dan itu sudah merupakan nyawa yang hilang, tetapi siapa yang mengira bahwa AC itu jatuh dalam sekejap mata. Melihat ini, ada seruan lain dari kerumunan. Banyak orang bahkan memejamkan mata dan takut menonton adegan di mana Zhang Yu jatuh, karena takut mengalami mimpi buruk di malam hari. Tentu saja, Zhang Yu tidak memiliki apapun untuk diwaspadai, tetapi bagaimanapun juga, responsnya jauh lebih cepat daripada orang biasa, dan kepanikannya hanya sesaat. Zhang Yu secara refleks melirik ke sampingnya, diikuti dengan menendang AC yang berguling ke bawah seperti kaki, yang menyebabkan tubuhnya sedikit bereaksi dan berlari keluar. Dengan semua orang tercengang, Zhang Yu berbalik, bergegas ke tali yang tergantung di udara, meraihnya, dan berbalik ke tempat yang aman lagi. AC itu juga terlempar miring oleh Zhang Yutong. Orang-orang di bawah melihat pemandangan itu berteriak dan menghindari tertabrak oleh mesin yang jatuh. Sementara Zhang Yu meraih tali, dia merasa lega. Meskipun baru sampai di lantai 4, jika dia jatuh, dia pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Namun, Zhang Yu mengabaikan satu hal. Bagian atas tali masih terikat pada jaringan anti pencurian Tan Xiaonan. Dan sekarang simpul itu sudah menyala oleh api yang menyembur keluar dari jendela. Bahkan jika tidak ada yang menyentuhnya, aku tidak bisa menahannya untuk sementara waktu. Terlebih lagi, Zhang Yu langsung melompat ke tali, guncangan hebat dan kekuatan benturan, ditambah berat kedua orang itu, akhirnya membuat tali itu terjepit, terlepas dari tempat yang terbakar, dan keduanya jatuh lagi. Para penonton semua berseru lagi. Namun, tidak mungkin.
Tan Huilan merasa tubuhnya tiba-tiba jatuh, dan dia hanya bisa menjerit keras. Ketidakberdayaan semacam ini membuatnya tidak memiliki cara untuk menentukan takdirnya sendiri. Meskipun Tan Huilan tidak ada hubungannya, bukan berarti Zhang Yu tidak ada hubungannya. Mengandalkan kemampuan untuk merespons di luar orang biasa, Zhang Yu meraih jaring pengaman di lantai 3 dengan mata cepat ketika dia jatuh. Dampak besar dan pagar yang halus membuat tubuhnya terus meluncur ke bawah untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya dia masih menggunakan kekuatan lengan yang menakjubkan, mengaitkan ke ujung jaring pelindung, dianggap menghindari bencana ini. Pada saat yang sama, tangan Zhang Yu yang lain memegang erat-erat tali Tan Huilan ini, menariknya juga ke udara, tidak membiarkannya terus jatuh. Adegan ini membuat orang-orang di dekatnya menghela nafas lega lagi pada saat yang sama. Namun, orang-orang ini juga mengagumi keuletan Zhang Yu. Mereka telah bertarung beberapa kali, dan pada akhirnya, mereka semua terkejut. Tidak ada yang kewalahan. Setelah Zhang Yu merasa aman, dia menggoyangkan tubuhnya dan meletakkan kakinya di jaringan anti pencurian di lantai 2. Akhirnya, dia memiliki titik dukungan yang dapat diandalkan. Dengan titik dukungan, Zhang Yu mengangkat tali dengan satu tangan, menggigitnya dengan giginya, dan kemudian mulai turun dari lantai 2. Dia pergi ke anti pencurian daring di lantai pertama, dan kemudian perlahan-lahan menurunkan Tan Huilan. Pada saat ini, beberapa orang banyak yang antusias berlari tanpa takut akan bahaya, membantu Tan Huilan melepaskan tali. Zhang Yu turun dari jaringan anti pencurian di lantai pertama dan melompat ke tanah. Dapat dikatakan bahwa kakinya menyentuh tanah, dan hati yang menggantung benar-benar rileks. Orang banyak yang menonton di lantai bawah melihat bahwa mereka berdua telah mendarat dengan selamat, dan mereka merasa lega pada saat yang sama. Bagaimanapun, pemandangan tadi terlihat jelas. Dalam kasus orang biasa tadi, pada dasarnya abadi juga merupakan vegetatif. Pada saat ini, lolongan mobil pemadam kebakaran juga datang dari jauh ke dekat. Tan Xiaonan melihat bibinya kembali dengan selamat dan jatuh di pelukan yang lain. Dia menangis. Anda tahu bahwa untuk sesaat, dia pikir dia akan kehilangan keduanya. Perasaan sedih sekarang tampaknya seperti banjir tanggul, semua berubah menjadi air mata selama sisa hidup setelah bencana. Nona, oke, saya mengagumi Anda, Paman. Seorang lelaki tua datang, dan mengacungkan ibu jarinya. Anak muda, saya belum pernah melihat orang yang lebih berani daripada Anda. Anda seorang pahlawan, kakak idola. Anda sekarang adalah satu-satunya idola dalam hidup saya. Bisakah Anda menandatangani saya sebentar lagi? Tanda tangani saya juga. Orang-orang di sekitar saya berbicara tentang kekaguman di mulut mereka. Bagaimanapun juga, lingkungan sekarang ini hidup, dan sekarang saya pikir itu membuat orang merasa kedinginan dan berkeringat. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan mengatakannya sendiri. Percayalah, astaga, Anda baru saja menginjak AC di rumah kami. Pada saat ini seorang wanita datang dan berkata dengan tidak senang. Orang-orang di sekitarku mendengar kata-kata yang kasar dan mengerutkan kening, tetapi mereka tidak dapat mengatakan bahwa mereka salah. Lagi pula, jika Zhang Yu tidak menginjak, AC-nya akan bertahan setidaknya selama beberapa tahun. Zhang Yuan hanya ingin berbicara. Tan Huilan bergegas datang dan berkata, Saudari Liu, saya benar-benar malu dengan situasi tadi. AC Anda adalah milik saya, dan saya akan memasang yang baru untuk Anda dalam beberapa hari. Anda melihatnya. Petik 2. Tan Huilan tahu bahwa Zhang Yu benar-benar. Jika dia tidak menyelamatkannya sekarang, dia dan keponakannya harus dipertanggungjawabkan hari ini. Jadi saat ini, dia tidak bisa berpura-pura tidak mendengar. Setidaknya dia harus bersikap baris. Ketika wanita yang dipanggil Suster Liu mendengar ini, dia melirik Tan Huilan yang masih mengenakan piyama, lalu menghela napas, berkata, lupakan saja. Aku sudah menggunakan AC selama bertahun-tahun, sebenarnya, aku seharusnya sudah menggantinya. Jatuh saja. Tan Huilan mendengar ini dan berkata, terima kasih. Suster Liu. Sementara semua orang berbicara, mobil pemadam kebakaran telah bergegas turun ke bawah rumah Tan Xiaonan, dan kemudian memulai pekerjaan pemadaman kebakaran yang intens. Saya harus mengatakan bahwa efisiensi pemadam kebakaran masih sangat menakjubkan. Setelah pipa air besar dipasang, itu adalah ledakan. Setelah beberapa saat, kebakaran keluarga Tan benar-benar teratasi. Namun, situasi di dalam,
meskipun semua orang tidak melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, tetapi memikirkannya dengan tumit mereka, itu pasti kacau. Begitu api padam, pemadam kebakaran memasuki interior untuk menyelesaikan tugas pembersihan akhir dan mengikuti mobil untuk pergi. Polisi juga bergegas ke jalan tempat keluarga Tan berada saat ini, karena sekarang tengah malam, dan hanya dapat merekam proses rumah pemadam kebakaran. Pada saat yang sama, mendaftarkan penduduk yang hilang. Mengenai penyebab spesifik kebakaran dan informasi terkait, sekarang ini tidak dapat dipecahkan, dan hanya setelah fajar, para profesional datang ke sini untuk mengonfirmasi. Tentu saja, keluarga Tan, sebagai orang dengan kerusakan paling parah pada rumah pemadam kebakaran, akan melapor ke Biro Keamanan Publik pada siang hari untuk membuat transkrip. Di lantai 6, ada beberapa kerugian di 3 rumah tangga. Kerugian terbesar adalah keluarga Tan. Rumah itu hampir terbakar. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang tersisa. Ketika polisi pergi, Tan Huilan akhirnya punya waktu untuk masuk kembali ke rumahnya untuk melihat situasi. Tetapi ketika dia kembali ke rumah lamanya, dia mendapati bahwa hari sudah gelap. Ada air dan sampah di mana-mana di tanah, dan semua jenis kartu dan ponsel tidak dapat ditemukan. Rumah itu sekarang bahkan tidak memiliki pakaian untuk dikenakan. Situasi yang menyedihkan ini membuatnya ingin menangis tanpa air mata. Bukan karena tidak ada tempat untuk duduk di ruangan itu, dia benar-benar ingin menangis. Api sudah padam, para penonton perlahan-lahan bubar, dan mereka pulang untuk tidur. Tan Xiaonan merasa sedikit kedinginan sekarang, dan tubuhnya mulai gemetar, melihat Tan Huilan mendekat, berkata, "Bibi kecil. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Tan Huilan berkata dengan wajah sedih, "Sekarang kita tidak punya uang sepeser pun. Kalau tidak, pergilah ke rumah Bibi Musun. Namun, nomor teleponku hilang, dan aku tidak tahu apakah ada yang tidur sekarang. Pergilah ke aku." Zhang Yu menyela pada saat ini. Tan Huilan mendengar ekspresi malu dan berkata, "Sudah larut malam. Orang tuamu seharusnya sudah beristirahat sejak lama. Tidak baik mengganggu mereka sekarang." "Tidak masalah. Aku tinggal sendirian di rumahku dan tidak mengganggu." Zhang Yu tersenyum. Tan Huilan mendengar sengatan ini. Tentu saja, dari sudut pandangku sendiri, tidak nyaman untuk bertanya mengapa dia sendirian di rumah. Namun, pada saat ini, mungkin lebih merepotkan untuk mengganggu teman-temanmu. Sepertinya kamu hanya bisa pergi ke rumah Zhang Yu untuk bermalam. Zhang Yu pergi untuk mengambil pakaiannya, memakaikannya pada tubuh Tan Xiaonan, menghentikan taksi, dan melaju ke lingkungan tempat rumahnya berada. Lingkungan tempat tinggal keluarga Zhang Yu adalah komunitas kelas atas. Umumnya, taksi tidak diizinkan memasuki lingkungan tersebut secara langsung. Tetapi Zhang Yu duduk di kopilot dan menyapa, semuanya tidak lagi menjadi masalah. Setelah Zhang Yu membayar uang taksi, dia membawa putri keduanya dan naik lift ke lantai atas. Ketika Zhang Yu membuka pintu, Tan Huilan dan Tan Xiaonan terkejut dengan kemewahan di sana. Keduanya tidak menyangka rumah Zhang Yu begitu mengagumkan. Sekilas, mereka tahu bahwa itu bukanlah rumah yang ditinggali orang biasa. Tan Xiaonan tahu bahwa keluarga Zhang Yu pasti kaya, tetapi tidak menyangka akan sekaya itu. Ini hanyalah tiran lokal, oke. Ada kamar mandi di lantai pertama. Kamu bisa mencucinya. Aku akan membantumu mengambil sesuatu untuk dimakan. Zhang Yu menunjuk ke arah kamar mandi. Tidak perlu makan. Terlalu merepotkan. Kita bisa membilasnya saja. Tan Huilan buru-buru berkata, "Bibi Tan tidak perlu bersikap begitu sopan kepadaku. Xiaonan dan aku adalah teman sekelas dan sahabat karib. Lagi pula, setelah bermain-main semalaman, aku sendiri juga lapar. Kau bisa mencuci bajumu. Enak juga makan malam setelah mandi." Ketika Tan Huilan melihat ini, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi, dia hanya bisa membantu keponakannya untuk mandi bersama. Namun, kemewahan kamar mandi Zhang Yu bisa dikatakan keterlaluan. Pemikiran hedonistik kapitalis telah sepenuhnya tercermin dalam hal ini, dan mereka juga telah menumbangkan pemahaman keduanya tentang rumah mewah. Bak mandi ombak besar dan ombak yang bergulung-gulung itu membuat setiap generasi baru dari 5 pemuda baik di bawah bendera merah merasa malu. Terlalu busuk, tetapi ketika keduanya benar-benar berbaring di bak mandi, mereka merasakan tema yang sama di hati mereka. Enak sekali menjadi kaya. Tan Huilan sedang berbaring di bak mandi besar, sambil menikmati kenyamanan berselancar, dia bertanya, demi Xiaonan. Apa sebenarnya pekerjaan orang tua Zhang Yu? Bagaimana keluarganya bisa begitu kaya?
Tan Xiaonan juga memiliki ekspresi yang nyaman di wajahnya. Dia membuka matanya dan berkata, aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa dia kaya. Tapi aku tidak tahu berapa banyak uang atau apa itu. Apa yang terjadi, Bibi? Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Tidak apa-apa, itu hanya rasa ingin tahu. Hei, kehidupan orang-orang kaya ini benar-benar merendahkan martabat. Mungkin kehidupan seperti ini, itu hanya kehidupan. Tan Huilan mengatakan ini dan berpikir dia akan menjadi dalam kehidupan orang miskin, ekspresinya berubah menjadi wajah tertekan. Bibi, apakah kita berdua sekarang menjadi miskin? Tan Xiaonan, yang pintar, juga memikirkan masalah ini. Oh, aku masih harus mengatakan. Tan Huilan menghela nafas. Sekarang kita kehabisan ponsel. Aku kehilangan kartu identitas dan kartu bank. Hanya ada 2 pasang piyama yang tersisa. Sepertinya aku hanya bisa pergi menemuimu besok. Bibi-bibi itu, pinjamlah uang untuk hidup. Aku sangat tidak beruntung akhir-akhir ini. Aku tidak akan mengatakannya satu persatu, tetapi sekarang keluargaku telah membakar semuanya. Bibiku, kamu pasti telah terpengaruh olehku. Kata Tan Xiaonan dengan sedih. Tan Huilan mengerutkan kening dan berkata, jangan bicara omong kosong. Itu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Uang sudah habis, kamu dapat menghasilkan uang lagi, dan orang-orang sudah pergi, semuanya sudah hilang. Xiaonan, aku tidak boleh berpikir seperti itu. Tan Xiaonan menghela nafas, dan tidak berkata apa-apa. Omong kosong, apakah Zhang Yu telah menyelamatkanmu beberapa kali? Ya, ditambah 3 kali ini. Kamu lupa, kamu ingin mengundangnya makan malam beberapa hari yang lalu. Tetapi kemudian aku menendang kakiku dan makanannya belum selesai. Bisakah aku melupakan ini? Aku hanya sedikit aneh, mengapa dia datang ke rumah kita lagi? Sudah waktunya, apakah dia tidak akan beristirahat? Apakah dia masih akan pergi ke sekolah besok? Aku tidak tahu tentang itu. Tapi yang kutahu adalah jika kita tidak memilikinya sekarang, kita berdua tidak akan ada sekarang. Tan Huilan menganggukkan kepalanya. Dapat dikatakan bahwa selama dia memikirkan adegan yang mendebarkan tadi, dia merasa sedikit berkeringat bahkan saat berbaring di bak mandi, dan adegan itu tidak akan pernah terlupakan seumur hidup. Kamar mandi rumah Zhang Yu mungkin terlalu nyaman. Keduanya mandi untuk waktu yang lama sebelum pergi dengan enggan. Namun, keduanya tidak punya pakaian lain untuk dikenakan dan hanya bisa terus mengenakan piyama mereka. Ketika keduanya meninggalkan kamar mandi, mereka menemukan bahwa Zhang Yu telah selesai menyiapkan makanan. Keduanya merasa lapar dan mengucapkan terima kasih, dan duduk untuk makan. Zhang Yu biasanya makan di luar sekolah pada siang hari, tetapi karena pekerjaan bersih-bersih paruh waktu di rumah, dia juga menjelaskan pekerjaan paruh waktu dan membantu dirinya sendiri menyiapkan sedikit sayuran segar ketika dia punya waktu, karena sepulang sekolah, dia biasanya menyempatkan diri untuk makan sesuatu. Meskipun Zhang Yu sering berbaikan di luar ketika dia di sekolah, itu tidak berarti dia menyukai makanan yang tidak memuaskannya di luar. Terutama setelah Zhang Yu memiliki keterampilan memasak rumahan tingkat tinggi, ia lebih suka memasak sendiri dan makan sendiri. Makanan yang dibuat Zhang Yu sekarang dapat dikatakan sangat baik dalam warna dan aroma, jauh melampaui apa yang disebut koki kelas atas di luar jalan yang tak terhitung jumlahnya, jadi membantu putri kedua menyiapkan beberapa hidangan rumahan sekarang masih menjadi hal yang mudah baginya. Hidangan. Ketika Tan Xiaonan dan Bibi Tan Huilan melihat hidangan lezat di atas meja, mereka tentu saja sangat terkejut. Sebenarnya, keduanya mulai berpikir bahwa Zhang Yu dapat memberi mereka beberapa bungkus mie instan. Tetapi siapa yang dapat memikirkan hidangan yang disiapkan oleh Zhang Yu setelah disajikan, sangat penuh perhatian dan lezat, benar-benar di luar harapan mereka. Tentu saja, keduanya tidak mengesampingkan bahwa hidangan di atas meja tampak bagus, tetapi sebenarnya rasanya biasa saja. Jadi ketika keduanya mengambil hidangan dan memasukkannya ke dalam mulut mereka, mata mereka berbinar pada saat yang sama, dan mereka hampir terkejut dengan dampak rasa di mulut mereka. Keduanya tidak menyangka bahwa hidangan Zhang Yu begitu lezat, sepotong daging goreng sederhana dengan melon gorengnya segar dan dagingnya lembut. Kue ayam juga dikukus, dan empuk, dan meleleh di pintu masuk. Irisan kentang dingin dan keripik ravioli dingin, dicampur dengan mulut manis dan asam, membuat orang-orang berselera makan. Zhang Yu melihat mereka berdua melahap makanan, dan tahu bahwa mereka benar-benar lapar, dan dia agak lapar. Bagaimanapun, setelah bekerja sepanjang malam, dia secara alami mengambil mangkuk dan bergabung dengan pasukan makan.
Mereka bertiga berlama-lama di angin dan memakan semua hidangan dengan bersih, dan masing-masing minum beberapa mangkuk bubur sebelum mereka makan sepenuhnya. Setelah Zhang Yu selesai makan, dia berdiri dan berencana untuk membersihkan. Tan Huilan bergegas berdiri dan berkata, biarkan aku membersihkan. Zhang Yu tidak bisa saling memelintir, dan berkata, Bibi Tan. Taruh saja mangkuk di wastafel, dan seseorang akan membersihkannya di siang hari. Tidak masalah, cuci saja, tidak akan lama. Tan Huilan membersihkan sumpitnya dan membawanya untuk dibersihkan. Zhang Yu, apakah kamu membuat hidangan ini sendiri? Tan Xiaonan tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya saat ini. Ya, ada apa? Bukankah ini lezat? Tidak, enak sekali. Sulit dipercaya, kamu masih bisa memasak. Dan enak sekali, aku bisa memasak banyak hidangan. Tidak heran kalau latihan membuat sempurna. Benar sekali, ayo kita ke sofa. Tan Xiaonan mengangguk, tetapi karena kakinya tidak nyaman, dia berdiri sambil mengerutkan kening. Tentu saja, Zhang Yu juga melihatnya dan berjalan ke arahnya, keduanya berjalan ke ruang tamu selangkah demi selangkah. Tetapi kaki Tan Xiaonan tampak tersiksa setelah semalam disiksa, bahkan dengan bantuan Zhang Yu, dia masih melangkah, menarik napas dalam-dalam, kamu bisa melihat rasa sakitnya. Zhang Yu menggelengkan kepalanya ketika melihatnya, dan memeluknya ketika dia membungkuk. Gerakan Zhang Yu membuat Tan Xiaonan tersipu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia merasa ada rusa di dadanya yang terbentur. Ketika Zhang Yu mendudukkan Tan Xiaonan di sofa, dia merasa lega dan berkata, Zhang Yu, terima kasih hari ini, kamu menyelamatkan hidupku lagi, dan kamu menyelamatkan nyawa bibiku. Kasih sayangmu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Zhang Yu tersenyum dan berkata, semua orang adalah teman. Apa yang kamu katakan? Ngomong-ngomong, kakimu pasti sangat sakit. Aku akan memijat sedikit, atau aku akan menggosoknya untukmu. Ketika saatnya tiba juga bisa lebih baik segera. Apakah kamu masih memijat? Tan Xiaonan mendengar ini tampak aneh. Zhang Yu tersenyum dan berkata, hanya sedikit. Cobalah, setidaknya bisa cepat sembuh. Tidak apa-apa. Meskipun Tan Xiaonan merasa aneh, dia masih malu untuk menolak. Bagaimanapun juga, dia baik hati. Zhang Yu membantu Tan Xiaonan menyesuaikan postur tubuhnya, memegang kaki satu sama lain, dan mulai meremas. Tan Xiaonan dipegang oleh Zhang Yu, mengatakan bahwa itu tidak gugup, itu tidak mungkin, terutama Zhang Yu memegang tangannya dan mencubit, yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat, wajahnya menjadi panas, dan rusanya akan melompat keluar. Teknik pijat Zhang Yu sangat indah. Dia tidak hanya terampil dalam gerakan, tetapi dia juga sangat profesional. Selain itu, alat terapi kimia yang unik telah meningkatkan efek pijat berkali-kali lipat. Tentu saja, orang yang dipijat akan merasa nyaman. Kaki Tan Xiaonan dijepit oleh Zhang Yu untuk sementara waktu. Perasaan malu juga berangsur-angsur memudar. Dapat dikatakan bahwa lokasi cedera juga menjadi semakin nyaman. Tan Xiaonan merasa bahwa jika bukan karena Zhang Yu yang membantunya memijat pergelangan kakinya yang terluka, dia akan malu jika dia bisa bersenandung di tempat. Tetapi karena saya begitu nyaman, saya hanya bisa menahan wajah saya merah, dan tentu saja ekspresinya terlihat sangat aneh. Tan Huilan mencuci mangkuk, berjalan kembali, dan melihat pemandangan ini, tentu saja, bingung, berkata, Zhang Yu. Apa yang kamu lakukan? Tan Xiaonan buru-buru menjelaskan, tidak apa-apa. Bibi, Zhang Yu membantuku memijat pergelangan kakiku dan berkata bahwa itu dapat meningkatkan sirkulasi darah dan stasis, yang dapat membuat cederaku lebih cepat. Anak ini masih akan memijat. Tan Huilan mendengar bahwa ini adalah pandangan yang aneh, tetapi melihat teknik Zhang Yu tampak cukup profesional, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan duduk dan menonton. Namun, Tan Huilan melihat sebentar dan melihat bahwa ekspresi keponakannya agak aneh. Terkadang dia mengerutkan kening dan menggigit bibirnya. Dia tampak seperti sedang melukis. Dia pikir keponakannya sekarang lebih kesakitan. Anda perlu tahu mengapa Zhang Yu bukan dokter profesional. Meskipun baik, tetapi jika Anda melukai kaki Anda, bukankah itu lebih serius? Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, Zhang Yu. Xiaonan tampaknya kesakitan, saya rasa itu belum sampai di sana. Zhang Yu mendengar beberapa patah kata. Untuk mengetahui teknik pijatnya, tetapi keterampilannya membawanya, mengatakan bahwa itu adalah salah satu yang terbaik di dunia, seharusnya tidak sakit.
Memikirkan hal ini, berkata, apakah benar-benar sakit? Apakah kamu perlu berhenti? Tan Xiaonan menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu dan berkata, tidak sakit, tidak sakit. Tidak sakit sama sekali. Kamu bisa menekannya. Ini nyaman. Berbicara tentang itu, dia merasakan wajahnya lebih hangat. Zhang Yu, tentu saja, sangat percaya diri dengan teknik pijatnya, mengangguk, dan terus menekan. Tan Huilan tidak mengatakan apa-apa ketika dia melihat ini, tetapi dia berdiri dan melihatnya lagi. Tetapi pada pijatan berikutnya, teknik profesional Zhang Yu menjadi semakin profesional, yang hampir mengejutkan kedua wanita itu. Jika mereka tidak mengenal Zhang Yu, mereka mengira dia adalah tukang pijat profesional. Cepat, Zhang Yu menyelesaikan pijatannya dan berkata, oke, berdiri dan cobalah dan lihat bagaimana hasilnya. Meskipun Tan Xiaonan masih merasa sedikit enggan, dia berdiri dan mencoba. Namun, ekspresi terkejut segera muncul di wajahnya. Meskipun masih ada rasa perih di pergelangan kakinya, rasa perih itu jauh lebih ringan. Tidak seperti sebelumnya, dia sekarat dalam satu langkah dan tampak patah. Hebat sekali Zhang Yu, tidak begitu sakit, aku hampir tidak bisa berjalan, kata Tan Xiaonan sambil berjalan. Tan Huilan tidak menyangka pijatan Zhang Yu begitu manjur. Kau harus tahu bahwa ketika keponakannya berjalan tadi, dia masih bernapas dengan sejuk. Sekarang aku bisa berjalan perlahan. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, akan sulit untuk percaya bahwa ada ahli pijat yang begitu hebat di dunia ini. Zhang Yu, dari siapa kamu belajar teknik pijat? Luar biasa, bagaimana efeknya bisa begitu bagus? Kata Tan Xiaonan dengan heran. Aku pernah terluka saat masih kecil, dan aku belajar dengan seorang praktisi pengobatan Tiongkok tua. Zhang Yu berbohong dan bingung. Zhang Yu, kamu luar biasa, aku tidak melihat apapun di dunia ini yang tidak kamu mengerti. Tan Xiaonan mengagumi. Tan Huilan juga terkesan oleh Zhang Yu saat ini, tetapi dia juga sedikit penasaran pada saat yang sama, dan berkata, Zhang Yu, bolehkah aku bertanya satu hal? Tapi kamu peduli? Aku tidak punya maksud lain. Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, Bibi ingin bertanya padaku. Mengapa turun ke bawah di rumahmu hari ini? Tan Huilan mengangguk ketika dia melihat kata-kata Zhang Yu yang mengagumi kasus yang cerdas itu. Duduk dan bicaralah. Bahkan jika kamu tidak bertanya, aku akan memberitahumu dengan jelas. Tan Huilan mengangguk dan duduk di sofa bersama Tan Xiaonan. Zhang Yu duduk, dan berkata, sebenarnya, aku pernah ke rumahmu sekali di siang hari. Waktu itu, aku dengar Xiaonan terluka. Kebetulan sore itu hari libur, jadi aku mengajak beberapa teman sekelas kita yang jago sekolah untuk pergi bersama. Saat aku pergi, aku hanya melihat seorang pria keluar dari koridor rumahmu. Saat itu, aku tidak merasakan apa-apa. Dia pikir dia juga penghuni gedungmu. Tapi, saat aku pergi bersama teman-teman sekelasku, aku melihat pria itu di koridor lagi. Dia kebetulan naik ke atas, tapi saat tahu kita turun ke bawah, dia buru-buru berbalik dan berjalan cepat. Kelihatannya sangat cemas. Aku agak aneh waktu itu. Tapi aku tidak terlalu banyak berpikir. Kemudian setelah aku meninggalkan rumahmu bersama sekelompok teman sekelas, aku tidak sengaja bertemu dengan orang itu dan orang lain yang berbisik-bisik diam-diam. Karena penasaran, aku mendengarnya, tapi hanya mendengar bahwa pria itu berkata akan datang jam 2 malam. Tapi aku tidak mendengar dengan jelas apa yang dia katakan. Selesai, lalu mereka pergi. Setelah sekolah malam itu, aku berbaring untuk tidur. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba aku teringat kejadian itu. Aku sedikit khawatir saat itu, jadi aku ingin turun ke bawah untuk melihat situasinya. Itulah sebabnya kamu meragukan pria itu. Apakah kamu pergi ke rumahku untuk melihatnya? Tan Xiaonan berkata bahwa dia sangat tersentuh. Kamu harus tahu bahwa Zhang Yu pergi ke tengah malam hanya karena dia melihat seorang pria yang mencurigakan di lantai bawah pada siang hari. Mari kita lihat situasinya, bagaimana ini tidak membuatnya tidak bergerak. Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, karena aku ragu, tentu saja aku harus memeriksanya. Jika tidak terjadi apa-apa, aku tidak lebih dari sekadar orang yang sia-sia. Kalau benar-benar terjadi sesuatu, kalau aku tidak pergi, itu bukan rasa bersalah seumur hidupku. Ketika Tan Huilan mendengar ini, dia mengangguk lagi dan lagi, sepertinya kali ini dia dan keponakannya sama sekali tidak mengambil nyawa, justru anak yang berlawanan yang memberikan nyawa sama sekali. Tentu saja,
dia juga tahu bahwa itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keponakannya. Lingkaran mata Tan Xiaonan memerah saat ini, hampir meneteskan air mata. Tan Huilan berpikir sejenak, dan berkata, katakan ini. Kebakaran malam ini, apakah kedua pria itu ada hubungannya? Ngomong-ngomong, Zhang Yu, apakah kamu melihat mereka membakar mata mereka sendiri? Bukan itu. Setelah keluar dari taksi, aku hendak berjalan ke pintu masuk rumahmu. Pria itu tiba-tiba keluar dari taksi pada siang hari, dan tampak sangat panik. Aku berteriak saat itu membuatnya takut. Kemudian dia lari dengan mobil listrik di jalan. Aku juga mengejarnya dari jarak jauh, tetapi aku luput. Bibi, tidak perlu dikatakan lagi. Pasti pria ini yang membakar, atau dia yang melarikan diri. Berbicara tentang ini, Tan Xiaonan tiba-tiba berkata, ya, Bibi. Bukankah tetangga kita lebih ofensif? Mereka datang untuk membalas dendam. Tan Huilan menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Tetapi kemungkinan ini tidak dikesampingkan. Saya mendengar bahwa putra keluarga Lao Wang tampaknya telah meminjam rentenir dari luar. Seseorang baru-baru ini menelepon untuk mengganggu mereka. Itu saja, jika kita berkata begitu, keluarga kita hanya mengikuti nasib buruk. Tan Xiaonan berkata dengan ekspresi tertekan. Saya merasa orang itu tampaknya menargetkan rumah Anda dengan sengaja. Zhang Yu tiba-tiba menyela. Tan Xiaonan dan Tan Huilan saling mendengar pada saat yang sama, tampak bingung. Bibi, apakah Anda menyinggung seseorang di luar? Tidak, saya seorang guru prasekolah, dan saya dapat menyinggung siapapun. Saya selalu menghadapi beberapa anak kecil. Saya tidak bisa mengatakan ada pembunuh profesional di sana. Ngomong-ngomong, Zhang Yu, mengapa Anda berpikir begitu? Sebelum kebakaran, bisakah Anda mendengar ledakan? Tentu saja, suara yang sangat keras, hanya orang tuli yang tidak bisa mendengarnya. Saat itu, aku dan bibiku ketakutan setengah mati. Tan Xiaonan menepuk dadanya, mengingat kejadian saat itu, dia masih sedikit takut. Tan Huilan mengangguk, dan berkata, kemudian aku bangun dengan tergesa-gesa. Membuka pintu kamar tidur, aku menemukan bahwa ada api di ruang tamu, dan orang-orang tidak bisa keluar sama sekali. Tetapi aku hanya takut saat itu. Apa yang terjadi? Tidak tahu sama sekali. Saat itu saya ada di bawah. Ledakan itu meledakkan semua jendela di koridor ke jalan. Dari sudut pandang dampak yang besar, kekuatan bahan peledak seharusnya tidak kecil. Dan bahan peledak itu seharusnya masih dekat dengan pintu Anda. Kalau tidak mungkin ada kekuatan benturan yang begitu besar, dan pintu-pintu pun terbuka. Kemudian, api menyembur ke jalan. Saya pikir seharusnya ada banyak bensin di dalamnya, kalau tidak mungkin membakarnya begitu cepat, lalu terjadilah kekerasan. Ini harus menjadi sasaran. Hanya ada dua hal di sebelah mereka. Ketika kedua keluarga Tan mendengar ini, mereka terdiam. Sebenarnya, bagi keduanya, itu adalah hal yang luar biasa bagi seseorang untuk membunuh mereka. Tan Xiaonan menatap Tan Huilan lagi dan berkata, Bibi, kalau begitu Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Apakah Anda menyinggung seseorang? Apakah Anda melupakannya? Tan Huilan juga mengalami sakit kepala yang parah dan mengerutkan kening. Siapa itu? Saya seorang guru prasekolah. Siapa yang bisa saya singgung? Ya, Bibi. Bisakah kamu menjadi orang tua dari siswa yang mengejarmu terakhir kali? Setelah ditolak olehmu, apakah kamu akan dibenci oleh cinta dan ingin membunuhmu? Orang tua siswa, apakah kamu berbicara tentang Xiao Zihua? Ya, itu dia, nama belakangnya Xiao. Tidak, tentu saja tidak. Xiao Zihua bukan orang seperti itu. Itu belum tentu benar. Hati dipisahkan oleh perut. Tentu saja tidak. Bagaimanapun, aku tidak percaya. Tan Huilan menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Zhang Yuonyan tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku pikir orang ini. Kamu seharusnya Chong Xiaonan. Aku, wajah Tan Xiaonan tidak percaya ketika dia mendengar jari ini.